Sebentar. Oke, halo selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, Siang, baik Kak. Baik, Kak. Oke, makasih itu jawabannya ya. Oke, semoga baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa pakai masker kalau misalnya keluar dari rumah. Rajin cuci tangan. Sama makan yang sehat. Oke, baik sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi terlebih dahulu. Ada di kolom chat sama ada di grup WA. Oke, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama dan berkeyakinan yang lain, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan berdinamika bersama dalam acara psikoedukasi siang hari ini. Berkatilah kami dalam mengikuti acara ini, semoga berjalan dengan lancar dan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, sebelumnya ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefania Krisna Putri, di sini saya sebagai MC, lalu ada teman saya Amanda Rasienda sebagai moderator, lalu ada Krisnita Yuliani sebagai pembicara, dan ada Veronica Trianjani sebagai notulen. Baik, sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara siang hari ini. Yang pertama ada pembuka, lalu selanjutnya ada ice breaking, lalu dilanjutkan dengan materi perilaku konsumtif dan materi self-control, yang nantinya akan diselingi oleh sesi tanya-jawab. Nah, nanti setelah sesi tanya-jawab, akan ada tips-tips kecil yang bisa teman-teman praktekkan, lalu ada istirahat, praktek ringan, yang harapannya nanti akan teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, penutup. Nah, bagi teman-teman, nanti dimohon untuk aktif ya, soalnya nanti ada begitu 4 teman-teman yang terpilih akan mendapatkan sesuatu. Apa tuh? Ya nanti makanya aktif dulu ya, oke. Jadi kita lanjut aja. Oh ya, sebelumnya saya ingin menginfokan untuk teman-teman, bagi yang bisa on cam, silahkan on cam. Bagi yang tidak bisa, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut aja nih masuk ke sesi berikutnya. Ada sesi ice breaking. Nah, ini pasti sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih. Soalnya kan ice breaking tuh pasti, wah asik gitu. Terus ice breaking juga nggak pakai, mikirnya nggak berat gitu ya. Nah, jadi biar nggak tegang, terus biar kita kenal satu sama lain juga, kita akan melakukan ice breaking ini. Jadi nama gamenya, pasti teman-teman udah sering dengar sih sebelumnya. Nama gamenya itu tebak judul. Nah, nanti saya akan memutarkan lagu, penggalan lagu, dan teman-teman diminta untuk menebak judul dan penyanyinya. Nah, buat teman-teman yang udah tahu jawabannya nih, bisa langsung tulis nama di kolom chat, nama panggilan aja. Nanti yang paling cepat akan saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi sebutin judul sama nama penyanyinya. Itu apakah sudah jelas? Sudah. Sudah, Kak. Jelas, Kak. Baik, nanti bagi yang jawabannya benar
akan mendapatkan skor 10 di tiap lagunya. Nanti saya akan memutarkan 5-8 lagu. Nah, teman-teman bisa langsung cepet-cepetan di kolom chat. Oke, kita mulai aja nih. I'll smile. I know. I'll smile. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. Nah, yuk. Ada yang tahu lagunya? Kurang kencang nggak ya? Mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu? Oke, Nggak tahu. lagi. Now we're the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around so you how strong I am. Ya, dikit lagi itu. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Iya. Mungkin? Ya, lagunya. Ayo. Ayo. Tulis nama Pernah dulu. denger tapi nggak tahu. Skip mah. Oke, Vanessa. Vanessa. Tapable Sia bukan, Kak? Iya, betul. Oke, buat Vanessa dapat skor 10. Oke. Mbak Notulensi boleh tolong ditulis? Oke. Kita lanjut ya. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan. Masa nggak ada Ada yang tahu sih? mungkin? Vanessa lagi. Vanessa, boleh? Hari bahagia akan lintar. Bener lagi. Oke, dapat. Berarti Vanessa dapat 20. Ayo yang lain boleh loh. Tebak-tebak aja, coba-coba gitu. Oke, selanjutnya. Kalau ini pasti pada tahu nih. Lapi kan ini. Iya, Ya, betul. bener. Penyanyinya siapa, Yunita? Genius sama aduh siapa itu yang cewek. Bentar. Ayo, cepet-cepet. Ayo. Iya sinyalnya. Oh, Sarah Fajira. Ya, betul. Berarti Yunita dapat skor 10, Vanessa 20. Ayo yang lain. Oke, selanjutnya. Kau bisa. Apa tuh? Lagu apa, ayo? Aku. Ini lewat mana ya? Lewat chat atau lewat? Apa? Lewat jawabnya lewat chat atau ngomong ya? Boleh langsung ngomong, boleh ngechat, Putri. Aku Tulus, Manusia Kuat. Judulnya? Manusia Kuat. Iya, betul. Oke, lagu lanjutnya. Bentar ya. Nah, itu tadi judulnya ke itu. Pamungkas.
Ya. Suitable. Oke, benar. Oh, maaf Gece, sudah dijawab. Oke, Gece di lain kesempatan boleh. Ada lagu selanjutnya. Saja coba tanyakan. Oke, Vanessa. GT. Putus atau terus Judika? Ya benar. Ya, betul. Oke, lagi ya. Would you care to hear me now? Something about you, baby. Something about you, baby. 'Cause every little thing that you do Ada yang tahu? lately ain't no fantasy. Your love is heavenly. Something about you, baby. Something about you, baby. Ada yang pernah dengar? Yang nyanyi cewek. Every shooting star worked out perfectly. Since maybe after all we are meant to be. You said that loving me feels easy when I thought that I am complete. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau nggak, apa ya? Oke, nyerah atau nyerah? Nyerah, Kak. Apa nyerah? Boleh diulang nggak? Oke, ulang ya. Give your all unconditionally and said I'll love you till infinity. Oh, it's 11:11. I don't need that. Nah, apa tuh? Nggak tahu lah. Nyerah. Oke. Ini dari Agatha Chelsea. Judulnya 11:11. Baru ketemu. Lagu baru. Oke, kok jadi promosi? Oke, selanjutnya Monday you said you'd be there. Tuesday you hide. Wednesday you lie. Maybe you ain't playing fair. Thursday you didn't even call. Friday you had me on the floor. nah, suaranya khas tuh. Saturday's just another day. Baby, you're making fun of me. Yeah. I never loved you anyway. Was sleeping with the enemy. And now I'm not the one to play with. Nyerah lagi. Cluenya cewek. Iya lah ya. Cewek Indonesia. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Tapi go internasional. Cluenya ya cewek orang Indonesia. Judulnya ada 4 kata. Lagu baru. Kok aku promosi ya? Minta bayarannya. Endorse. Nyerah? Oke, diulang ya. Making fun of me. Yeah. I never loved you anyway. Was sleeping with the enemy. And now I'm not the one to play with. So now I'm saying fuck your love song. Nah. Apa tuh? Tadi kesebut judulnya. Gak ada yang tahu? Nyerah saja? Oke, nyerah ya. Judul ini Agnes Mo. Judulnya
agak kasar sih ya. Jadi, you love song. Nanti kena itu, kena sensor. Oke, gitu. Gitu aja. Jadi sudah 8 lagu nih yang berhasil jawab. Ada 3 orang. Ada Vanessa, skornya 30. Lalu Yunita 20. Dan Putri 10. Nah, yang lain yang belum bisa jawab, jangan berkecil hati, jangan sedih. Nanti bisa ambil kesempatan di lain waktu. Untuk sesi tanya jawab mungkin, lalu ada materi nanti. Oke, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita langsung aja nih ke sesi materi. Diingatkan kembali kepada teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Manda selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Nia yang telah membuka acara kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama mengulik lebih dalam tentang apa dan bagaimana itu perilaku konsumtif. Perilaku seperti apa yang digolongkan atau termasuk perilaku konsumtif, apa saja faktor-faktornya, dan bagaimana mengatasi atau mengurangi dampak-dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Nah, bersama dengan kita pada siang hari ini telah hadir Mbak Krisnita juga sebagai pembicara yang akan membuka pengetahuan kita lebih lebar mengenai perilaku konsumtif ini sendiri. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu saya persilahkan kepada Mbak Krisnita. Oke, selamat siang teman-teman. Ini saya Krisnita mau coba untuk menyampaikan kegiatan kita hari ini. Di sini kegiatan kita itu ingin menjelaskan tentang topiknya sendiri itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan perilaku konsumtif yang berlebihan di masa pandemi. Kan nih lagi di masa pandemi nih, lagi COVID-19 juga. Nah, pemerintah kan menganjurkan kita untuk stay at home di rumah. Jadi di rumah aja. Lebih baik di rumah aja daripada pergi keluar. Nah, biasanya nih kalau di rumah aja tuh kayak ya gabut-gabut kan gitu. Entah dia belanja apapun itu gitu. Mau lewat online atau misalnya order makanan di aplikasi Gojek tuh biasanya itu juga termasuk perilaku konsumtif kalau misalnya dilakukannya secara berlebihan. Jadi kayak biasanya mungkin sebelum COVID dia nggak sering-sering pesen makanan, tapi karena lagi kayak gini, jadinya dia pesen makanannya lebih banyak. Oke, kita coba masuk ke PPT-nya ya. Mbak moderator atau minta tolong buat di-share? Minta tolong hostnya buat di multiple dulu. Oh, iya. Oh ya, sebelumnya maaf ya kalau suaranya kresek-kresek. Soalnya aku pakai kipas. Di sini cukup panas. Bisa dicoba, Manda. Udah. Muncul belum ya? Kelihatan kok. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide pertama. Di sini harapan kami, tadi kan waktu di daftar isi ada beberapa pertanyaan. Kami harapannya semoga teman-teman sudah mengisi beberapa pertanyaan tersebut ya, karena ini akan berkaitan sama materi yang akan kita bawakan hari ini. Lalu yang pertama itu tentang yang pertama tentang perilaku konsumtif. Di sini aku mau nanya dulu nih, di antara teman-teman ada yang tahu nggak sih definisi perilaku konsumtif? Menurut teman-teman nih, kayak ini aja sih, kayak sepengetahuan aja sih. Ada yang tahu nggak sih perilaku konsumtif itu apa sih? Ayo. Ntar kalau nggak ada yang jawab, aku tunjuk loh.
bisa dibantu jawab. Ada yang tahu apa itu perilaku konsumtif? Oke, Mbak Vanes ya. Perilaku konsumtif. Oke. Oke, siapa ini? Aku Tri Handini. Oh, oke, Tri ya. Boleh? Apa nih menurut Tri Handini? Perilaku individual yang menunjukkan konsumsi atau pembelian secara berlebihan terhadap barang atau jasa itu, atau yang bisa menimbulkan keborosan. Iya, betul, benar nih. Menurut menurut Mbak Trihandini seperti itu. Aku bacain yang menurut Mbak Vanes juga ya. Di sini Mbak Vanes bilang perilaku konsumtif itu perilaku konsumsi berlebihan, pemborosan begitu, kayak memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Jawaban Mbak Vanes sama Mbak Trihandini benar keduanya. Definisi perilaku konsumtif kurang lebih seperti itu. Nah, di sini boleh next. Oke. Nah, di sini definisi perilaku konsumtif menurut para ahli juga berkata seperti demikian, yaitu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah tidak rasional lagi. Jadi kayak tadi seperti yang dibilang sama Mbak Trihandini dan juga Mbak Vanes, kadang tuh karena pengen belanja gitu loh, belanja. Seperti yang tadi aku bilang di awal pas pembukaan tadi, di masa pandemi kayak gini itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, secara nggak sengaja tuh kan kita pegang handphone kan pasti. Nah, di handphone itu biasanya ada aplikasi-aplikasi entah itu ojek online atau online shopping gitu. Dan secara nggak sadar kita scroll, kok kita berminat nih, dan akhirnya kita mencet itu. Nah, secara nggak sadar tuh kita belinya ya memang pertamanya sekali, 2 kali, tapi karena keseringan jadi berlebihan. Nah, ini jadi secara nggak langsung tuh itu kayak nggak rasional gitu loh, karena belinya terus-menerus dan belum tentu dipakai saat itu juga. Nah, hal ini juga sebenarnya nih nggak terlalu sesuai kebutuhan yang tadi aku bilang. Kayak hanya seakan-akan tuh untuk memenuhi keinginan aja, lucu nih barangnya, atau mungkin ini masih bisa dipakai nih, tapi nggak dipakai saat itu, mungkin dia berpikir dipakainya entah bulan depan atau tahun depan atau seminggu kemudian. Nah, itu tuh secara nggak langsung bisa mengakibatkan kita melakukan pemborosan. Gitu. Selanjutnya, oke. Nah, tadi nih teman-teman kan tadi sudah mengisi daftar hadir ya. Di daftar hadir itu ada beberapa pertanyaan, terutama di pertanyaan terakhir. Nah, ini berkaitan dengan aspek-aspek tentang perilaku konsumtif. Nah, di sini saya ingin menyebutkan perilaku konsumtif di sini menurut Sumartono di tahun 2002 ada 8 aspek. Nah, tapi di sini jika seseorang memenuhi minimal 2 aspek dari ke-8 aspek ini, dia ada kemungkinan kecenderungan untuk melakukan perilaku konsumtif. Oke, boleh slide selanjutnya? Iya. Di sini aku bacakan 5 dulu. Yang pertama, membeli produk karena iming-iming hadiah. Nah, di sini mungkin yang sering saya lihat di online shop ya. Tapi di sini yang saya ingin kasih contoh yang sering saya lihat, entah itu di platform online shop atau di ojek online. Nah, biasanya di 2 tempat seperti itu tuh lagi banyak nih produk-produk yang ngasih hadiah gitu. Atau ini juga bisa dibilang kayak ngasih potongan harga, diskon, ini juga termasuk hadiah. Seperti kayak buy one get one gitu. Nah, ini tuh secara nggak sadar membuat individu tuh akhirnya termakan rayuan akan hadiah yang akan dia terima gitu. Tapi sebenarnya itu belum tentu hal itu tuh berguna bagi dirinya. Lalu yang kedua, membeli produk karena kemasannya menarik. Nah, ini banyak nih, terutama untuk perempuan-perempuan juga. Kadang tuh misal kayak kita lihat aksesoris gitu. Lihat aksesoris, lucu ya bentuknya atau apa gitu. Akhirnya dibeli aja. Nah,
dan juga terkadang melihat review-reviewnya gitu, wih packagingnya lucu atau apa gitu. Nah ini juga secara nggak langsung bisa membuat banyak orang tuh akhirnya tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga, ada membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Nah ini tuh bisa dibilang kayak, misalnya kayak ada produk A, nah dia tuh produk yang cukup terkenal gitu. Ibarat kata kayak siapa sih orang yang nggak tahu tentang brand tersebut. Nah, akhirnya ada orang, sorry ada suara kucing. Akhirnya orang tersebut membeli, sebentar ada gangguan dikit ya. Akhirnya orang tersebut membeli produk tersebut karena ingin membelinya tuh karena ada, wih biar dilihat orang tuh, wih keren ya kamu pakai brand itu, padahal kan brandnya cukup terkenal tuh dan misalnya limited edition, banyak inceran. Nah ini tuh secara nggak langsung akhirnya karena dia merasa wah aku berhasil beli produk itu, secara nggak langsung dia tuh meningkatkan harga dirinya di antara teman-teman yang lain. Terus yang selanjutnya ada membeli produk atas pertimbangan harga. Nah ini juga sama kayak yang aspek yang pertama kurang lebih, karena tapi perbedaannya di sini belum tentu, kalau orang pasti bakal cari yang murah gitu, tapi ada pepatah yang bilang kualitas tergantung harganya gitu kan. Ada harga ada kualitas, sorry. Nah, jadi orang tuh cenderung kalau misalnya membeli brand yang bagus gitu, padahal ada harga yang murah dengan kualitas yang sama, tapi orang-orang terlalu melabeli dengan ada kualitas ada harga, akhirnya orang-orang membeli harga yang mahal. Jadi mereka tuh beranggapan nggak masalah lah harganya mahal, toh ini juga produknya terkenal kok, ini juga termasuk produk yang mewah juga kok di kalangan orang-orang. Jadi mereka nggak mentingin harga. Nah tapi sebenarnya belum tentu juga barang tersebut tuh ada manfaatnya untuk diri dia sendiri. Lalu yang kelima, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Nah, ini sama hampir persis mirip dengan aspek yang sebelumnya. Secara gak langsung karena dia tadi beli brand yang cukup terkenal, misalnya brand, katakanlah brandnya dari luar negeri, negara Amerika. Nah, jadi kan kadang kayak punya kerasa tuh kayak, wih aku beli dari Amerika nih, bukan dari Indonesia gitu. Jadinya kayak ngerasa harga dirinya naik dan juga merasa kayak, wah status sosialku nih jadi tinggi nih karena aku beli produk tersebut. Padahal ya belum tentu juga, banyak sebenarnya produk-produk dari Indonesia atau produk dengan harga yang murah tapi kualitasnya juga bagus. Dan itu juga bukan berarti kita membeli barang mewah atau barang yang brand dikenal orang tuh apa ya kayak nomor 1 gitu, bukan berarti itu juga meningkatkan harga diri seseorang. Boleh next? Oke, yang selanjutnya 3 aspek terakhir. Membeli produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan. Ini sering nih. Biasanya mungkin kalau di Indonesia ya ada iklan yang aku sempat notice ya, karena aku juga jarang nonton TV, tapi aku sempat notice satu iklan, ini iklan platform online shopping sih gitu. Tapi modelnya itu model yang terkenal yang lagi ngiklanin sinetron yang lagi happening banget di Indonesia. Nah, ini secara nggak langsung tuh orang-orang, terutama penikmat sinetron tersebut, jadi kayak tertarik nih untuk beli produk yang dia iklankan, cuman karena semata-mata modelnya gitu. Nah, ini sebenarnya ya trik marketing juga sih untuk biar bisa barangnya terbeli oleh konsumen. Jadi memang baik-baiknya pintar-pintarnya kita untuk searching tentang kualitas produk tersebut, bagaimana reviewnya orang-orang gitu. Jadi jangan hanya termakan karena iklannya aja. Karena banyak tuh, terutama misalnya kayak overclaim juga kan, kasus yang kedua kayak overclaim yang mungkin pernah ramai juga yang kasus dokter sama artis itu, dokter mengatakan produknya nggak bagus, dia nggak sengaja nyebut artisnya karena produknya overclaim tadi, terus ya artisnya karena ngerasa ngiklanin
ya jadinya kan naik pitam kan gitu. Jadi di sini peran konsumen tuh perlu juga berpikir dengan jernih, yaitu dengan melihat lagi nih, ini beneran bagus atau enggak. Kita benar-benar harus cari ingredients-nya, terutama misalnya kalau kita mau benar-benar berharap produk tersebut bermanfaat buat kita. Lalu yang keenam, ada membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Ini sama persis sih seperti yang tadi. Jadi karena menganggap dengan kita beli barang mahal secara nggak langsung rasa sosial, rasa harga diri, terus kelas sosial juga ikut naik, padahal belum tentu seperti itu juga. Lalu yang terakhir, ada membeli lebih dari 2 produk sejenis dengan merek yang berbeda. Nah misalnya nih, kan banyak produk facial wash misalnya. Nah facial wash yang ini klaimnya biar bisa bersihkan debu dan polusi. Facial wash yang satunya bilang bisa menghilangkan jerawat. Nah, itu kan sama-sama produknya facial wash, tapi mereknya beda. Yang satu merek A, yang satu merek B gitu. Jadi kadang tuh sebenarnya di dalamnya tuh dua-duanya sama-sama. Kan intinya sama-sama facial wash itu untuk membersihkan muka dari kotoran-kotoran yang ada, entah itu polusi atau penyebab jerawat atau yang lainnya. Gitu. Hanya saja dengan berbeda merek, orang-orang tuh jadi kayak, ayo udahlah beli, kan ini juga beda nih hasilnya. Padahal ya belum tentu juga, mungkin memang beda, tapi kalau kita lebih teliti lagi, lebih pintar lagi, mungkin sebenarnya punya efek yang sama. Balik lagi ke kita untuk bisa pintar-pintar untuk mencari tahu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya. Oke, nyampe sini dulu nih. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada pertanyaan atau ada curhatan mungkin tentang pernah mungkin pernah ngerasa, wah kok kayaknya aku ini ya sempat ngerasa ada aspek-aspek yang disebutin tuh kayak aku pernah ngerasain itu ya gitu, atau gimana mungkin teman-teman? Ya, mungkin silahkan teman-teman kalau ada yang mungkin belum jelas, ingin bertanya, ada yang masih kepo, ini tuh gimana, atau mungkin ingin share pengalaman pribadinya, nanti akan ditanggapi langsung oleh pembicara. Lalu silahkan, nanti peserta yang aktif akan dapat hadiah spesial dari panitia. Silahkan. Aku mau cerita nih. Apa aku nggak tahu ini Boleh, silahkan cerita dulu aja, nggak apa-apa. ya. Aku nggak tahu ini masuk ke materinya atau enggak ya. Jadi tuh aku punya pengalaman. Jadi tuh aku beli baju yang dibilang wah bagus nih gitu kayak aku suka nih sama stylenya gitu, gaya apa ya bajunya itu. Terus tiba-tiba aku kira tuh di gambarnya tuh sama gitu sama realitanya itu. Pas aku yaudah aku beli nih, harganya juga ya sekian lah ya. Begitu pas aku beli ternyata tuh nggak seekspektasi aku yang aku kira gitu. Kenapa ini yang yang di baju yang di gambar tuh ukurannya L atau XL gitu, tapi ini kok di baju aku kok kayak ukuran M gitu kan. Aku ya udah komplain aja kan. Ternyata si mbaknya itu bilang kita tuh, tapi si mbak itu bilang kayak gimana sih, kita udah intinya tuh kita ukurannya oversize kok mbak gitu kan, tapi oversize tapi kok ukurannya kayak ukuran S gitu. Aku bingung gitu. Kadang kayak tapi dari situ aku ya udahlah, aku kira tuh kayak menjangkauin kayak ekspektasi gitu kan, ternyata realitanya cuman ya gitu. Itu aja sih ceritanya, jadi kecewa Berarti, aja. ya. Jadi
Jadi belanja sesuatu yang diingini, kita punya ekspektasi segini, tapi ternyata yang datang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, bener banget. Iya, Tapi, sering. Oh ya, oke, aku coba tanggapi ya. Sering banget, ya, aku juga pernah beli baju. Mungkin kalau aku boleh tanya, itu ada description-nya nggak sih? Kayak ukurannya misalnya S, M, L, XL gitu. Ukurannya misalnya lingkar perutnya atau lingkar dadanya, seberapa lebarnya gitu. Dikasih tahu nggak sih? Atau nggak sebelumnya? iya, di deskripsinya tuh dia apa ya, dibilangin L-nya berapa, terus lingkar dadanya, lingkar pinggangnya, lingkar lehernya, punggungnya, semua pun dia diterain. Akhirnya ya udah aku beli yang L kan, tapi ukurannya kok yang ukuran M yang kayak yang ukuran kayak anak kecil, kayak bukan anak kecil juga sih, kayak ukuran kecil gitu. Aku kayak ini kok gimana sih? Tapi kesel juga dia bias gitu. Iya, banyak sih itu terjadi dan itu mungkin hampir bisa dirasakan banyak orang yang beli di baju, banyak orang yang beli baju di platform online karena kan kita nggak bisa nyobain langsung kan. Mungkin kalau di toko offline kita bisa lihat-lihat ukurannya, bisa dicobanya walaupun di depan gini kan kita bisa tahu gitu. Oh ini kayaknya cukup nih atau enggak. Kalau online kan memang ya resikonya seperti itu, memang kita nggak bisa nyoba. Mungkin kita cuma bisa lihat dari klaim orang-orang yang beli, review orang-orang dari yang beli itu. Cuman kita juga nggak bisa tahu persis kan gimana orang tersebut tuh ukurannya memang pasnya untuk M atau S atau L gitu. Itu sih memang resikonya. Mungkin kalau saran aku mungkin ya, ini aku juga buat aku juga sih, buat semuanya. Mungkin kalau untuk baju, untuk kedepannya lagi, kita bisa kali ya untuk mengukur kita sendiri. Sebelumnya, tadi kalau nggak salah Trihandini ya namanya ya? Iya aku. Iya, Iya. mungkin kamu sebelumnya ini nggak, ngukur dulu nggak sebelum mutusin untuk beli? Iya, aku ngukur badan aku dulu kan di deskripsi itu muat gak di aku. Ternyata aku muat gitu. Tapi realitanya ya gitu. Ya, sama kayak aku. Aku juga pernah waktu itu beli baju dan hasil kancingnya copot ya. Karena kesempitan ya. Mungkin ya ini kali ya, biar kayak jadi pengalaman kita untuk beli baju di kemudian hari. Untuk lihat tadi udah dilakukan semua sih untungnya sama Triandini tentang melihat description box-nya sudah, untuk melihat ukurannya sudah, terus juga mengukur dulu sebelum beli. Udah dilakukan semua tapi kok masih tetap kayak gitu. Apa ya berarti? Berarti memang harus lebih hati-hati lagi sih untuk beli. Aku pernah dengar kata orang, mungkin kalau mungkin firasat juga sih ya, kalau orang mau beli sesuatu itu ditahan dulu sampai 3 hari. Nah, ntar kalau 3 hari atau seminggu. Nanti kalau udah lewat dari itu, kalau kita masih pengen, oh berarti memang harus ibarat kata kayak orang ngidam gitu loh. Kan ada tuh kadang kalau mau beli, cuman pengen beli hari ini gitu, belum tentu besok. Mungkin bisa kita pikir-pikir lagi seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok, Mbak Moderator, MC, atau Mbak Notulen, boleh loh untuk menanggapi tentang cerita Mbak Trihandini ini. Mungkin Mbak Stefania dari tadi senyum-senyum nih. Lucu. Kalau dari saya cukup sih, sudah dijawab oleh Mbak Krisnita tadi. Ya saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu, yaitu kekurangan belanja online sih, kekurangannya itu. Ya semua ada kekurangan sama kelebihan gitu. Betul. Oke. Apakah sudah cukup terwakilkan Mbak Triandini?
Oke, mungkin ada yang lain yang Ya mau. udah. Kasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau cerita lagi atau mau tanya? Kalau enggak kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Ada lagi enggak ya? Ya, GC gimana GC? Oke, mungkin Aduh, bisa. maaf guys, aku tuh salah aku mau direct ini ya cuman ke everyone, maaf ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya ke materi berikutnya. Oke. Nah, hilang. Enggak. Selanjutnya tentang self-control. Tadi kita sudah bahas tentang, apa tadi ya materi yang pertama tentang perilaku konsumtif. Maaf sebelumnya teman-teman. Yang pertama kita sudah membahas tentang materi perilaku konsumtif. Harapannya sudah cukup mengetahui ya tentang apa sih itu perilaku konsumtif gitu, menurut pribadi atau menurut para ahli yang sudah kami sebutkan tadi. Dan juga kami harap juga sudah cukup memahami tentang aspek. Pertanyaan terakhir itu kami merujuk dari aspek-aspek yang saya sebutkan tadi ya. Kan di pertanyaan terakhir itu sebenarnya ada 8 aspek, cuman kita bikin kalimatnya dengan kalimat kayak biar teman-teman tuh kayak nggak sadar, oh ternyata ini tuh aspek-aspek yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman memilih lebih dari 4 atau 5 itu bisa dikatakan untuk wah ini kalian ada kemungkinan nih ada kecenderungan untuk memiliki perilaku konsumtif. Nah, makanya untuk selanjutnya gimana nih biar kita tidak berlarut-larut untuk memiliki kebiasaan tersebut. Nah, kita ada salah satu caranya yaitu self control. Nah, sebelum masuk ke definisi nih, ada lagi kah yang mau bisa kami minta tolong untuk memberikan opininya tentang apa itu self control? Apakah ada yang mau berpendapat, teman-teman? Ayo. Tenang, nanti di akhir ada ini ya kok. Ada something. Self control tuh kontrol diri. Oke, kontrol diri. Siapa tadi? Maaf sebelumnya. Aku. Siapa nih? Kece. Oh, Kece. Oke, Mbak Kece. Kontrol diri. Oh, ada yang jawab lewat chat juga. Kontrol asik banget. Maaf teman-teman. Kontrol diri. Menurut Mbak self control menurut Mbak Gece itu adalah kontrol diri. Ya, itu secara tidak langsung adalah bahasa Indonesia tentang self control. Benar juga tentang tetap benar itu tentang bagaimana dia mengontrol diri. Ada juga pendapat dari Mbak Aura yaitu mengontrol diri supaya tidak melakukan perilaku konsumtif. Betul juga. Oke, ada lagi kah yang ingin berpendapat? Oh, Mbak Vanes. Hilang, bentar. Saya sambil lihat chat ya. Menurut Mbak Vanes, di sini kemampuan untuk mengontrol diri dari aspek pikiran, perasaan, tindakan, dan regulasi keinginan atau hasrat. Baik, ini lebih lengkap lagi, tapi semuanya benar, nggak ada yang salah. Karena kita kan berpendapat itu tidak disalahkan. Ya, betul. Baik, di sini, oke, semua sudah dijawab oleh ketiga teman kita. Baik. Selanjutnya kita bakal masuk apa itu definisi self control menurut para ahli. Next. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh ketiga teman kita tadi, self control itu adalah keputusan individu dengan pertimbangan kognitif untuk berperilaku sesuai dengan rencana guna meningkatkan hasil dan tujuan sesuai dengan yang diinginkannya. Nah,
di sini bisa dikatakan kalau dengan adanya self control ini tuh kita tuh secara nggak langsung kayak ada reminder nih di dalam diri gitu untuk kamu tuh harus mengontrol diri loh gitu, kayak kamu ingat bulan ini udah berapa kali belanja gitu. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan di dalam otak kita gitu. Kadang kan ada tuh kayak misalnya pengen beli ini, terus orang sih berkatanya dalam hati gitu ya, dalam hati kok kayaknya aku udah belanja banyak ya gitu. Padahal sebenarnya itu di dalam otak kita yang memikirkan itu untuk bilang kayak, wah kayak aku udah berlebihan nih. Nah itu tuh yang mengingatkan itu tuh secara langsung adalah self control kita. Dan di sini dibilang kalau orang yang punya self control yang rendah itu dia agak sulit nih untuk menekan konsekuensi atas tindakan mereka. Jadi kayak mereka belanja ya belanja aja toh. Ibarat kata kayak aku masih bisa kok untuk belanja, tapi mereka tuh nggak sadar habis mereka melakukan belanja yang berlebihan itu, apa sih dampak-dampak yang akan terjadi? Misalnya kayak, wah barangnya numpuk nih, kebanyakan, dan itu ternyata nggak kepake semua ya, walaupun expirednya masih lama, tapi kayak, kok kayak sia-sia ya. Sering kan kita kayak ketemu kayak, aduh beli barang banyak, dan akhirnya aku menyesal membeli sebanyak ini. Sering banget kita temui kayak gitu. Termasuk saya juga. Dan akhirnya kayak, ya kayak sia-sia gitu loh kayak beli hal-hal tersebut, karena kan kalau mau return, mau balik mau pengembalian barang pun ya penjual pun nggak mau kan pastinya gitu, kayak loh kan barang sudah diterima dengan baik, kondisi barang juga sudah bagus, tidak ada kerusakan, kenapa minta balik? Cuma karena seakan-akan karena aku udah berlebihan berbelanjanya, kan nggak bisa gitu loh balik lagi, kayak nasi udah jadi bubur. Nah, tapi kalau untuk orang yang punya self control yang tinggi, dia ini lebih kayak memperhatikan nih gimana cara dia untuk bisa kayak mengontrol. Nah, mungkin salah satu caranya tuh bisa nih kayak orang tuh buat kayak entah reminder di catatan gitu, entah mau di handphone catatannya atau entah mau di buku kecil mungkin kayak note gitu dia bawa-bawa terus atau gimana, atau misalnya kayak sticky note terus ditempel di tembok atau di tempat-tempat yang terjangkau oleh mata, mau di tembok kamar, mau di tembok rumah atau depan pintu misalnya. Jadi kan kayak terjangkau sama mata. Nah, orang yang punya self control yang tinggi, mereka bisa melakukan hal itu karena mereka tuh jadi lihat, oh ternyata pengeluaranku udah segini nih sampai minggu kedua misalnya. Wah pengeluaranku udah banyak ya, kayaknya aku udah nggak perlu deh beli-beli lagi, karena kayak aduh buang-buang duit, terus juga kayak belum tentu barang-barangnya pakai sekarang juga. Jadi kayak mereka nih lebih baik lagi dalam mengelola untuk berpikir, ini sesuai nih untuk diriku sekarang atau enggak. Jadi mereka bisa memilah antara ini kebutuhan saat ini atau ini hanya sekedar keinginan. Lanjutnya. Next. Oke. Nah, ini sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Hal ini juga sudah pernah dilakukan penelitian oleh Marigina dan kawan-kawan di tahun 2015, orang yang cenderung memiliki sifat orang yang mempunyai tingkat self control yang tinggi itu biasanya untuk melakukan belanja, entah itu online shopping atau belanja online atau belanja makanan atau apapun itu, mungkin kalau kita bisa bilangnya saat ini kan karena pandemi online, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau bagi yang mau keluar-keluar, misalnya pengen jajan aja, berjajan itu tidak hanya untuk baju, nggak hanya untuk sabun atau facial wash atau skincare atau apapun, bisa juga belanja itu tentang jajan, makanan atau minuman, itu juga kalau berlebihan bisa dikatakan perilaku konsumtif. Nah, orang yang punya self control tinggi, mereka tuh cenderung rendah untuk melakukan perilaku konsumtif. Nah, hal ini juga ini akhirnya jadi kayak secara nggak langsung mengingatkan dia untuk maaf sebelumnya. Dan ini juga secara nggak langsung jadi kayak mempengaruhi dia untuk akhirnya berpikir kembali, aku yakin benar nggak ya membeli barang ini, atau di sini kan seperti tadi yang sudah dijelaskan
oleh teman-teman kita, salah satunya ada yang tentang membeli suatu barang dan jasa. Nah, misalnya kayak pengen bepergian tapi pengen naik ojek misalnya. Jadi walaupun bisa cuma bepergian ke gerbang depan perumahan misalnya, ke gerbang depan perumahan cuma kayak pengen nyari udara segar, itu kan kayak, aduh, untuk saat ini kayaknya lagi sia-sia nih, karena lagi pandemi kan, COVID. Alangkah baiknya mendingan di depan rumah aja menghirup sinar matahari gitu, dibandingkan untuk ke depan perumahan. Kan jadinya kayak, ya, suatu yang sia-sia kan, teman-teman. Gitu. Lalu, next ya. Oke, sebelum masuk ke tips, sorry. Nah, hal ini juga kenapa sih kita tuh sebelum masuk ke tips di sini ada aku mau bilang kenapa sih penting harus ada self control nih untuk kita gitu, karena kalau nggak ada self control ya tadi seperti yang aku bilang, kita tuh jatuhnya jadi kayak ya udahlah apa ya, loss gitu langsung. Ya udah beli aja, beli jadinya malah belum tentu bermanfaat itu juga. Nah, ini kalau terus-terusan kayak gini, ntar yang ada dia tuh jadi sulit untuk bisa mengendalikan emosi dan dorongan yang pasti gitu untuk membeli barang tersebut, karena terbiasa membeli dan tiba-tiba langsung stop, itu kan jadi kayak shock sebenarnya kan gitu. Nah, ini makanya kenapa harus dikendalikan dan kenapa penting harus adanya self control dalam diri. Dan selanjutnya bisa diambil alih oleh Mbak Moderator terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Krisnita untuk materi yang sudah diberikan. Mungkin saya kasih waktu untuk teman-teman lagi, mungkin ada yang mau tanya, belum jelas. Bisa tanya sekarang. Atau mau cerita juga, kayak tadi, sharing-sharing gitu. Yuk, masih ada hadiah dari panitia nih. Yuk, ada nggak nih? Oke, ini ada dari Vanessa ya. Kak mau tanya dong, apa tanggapan kakak tentang ada hubungan nggak ya antara perilaku konsumtif dengan alasan self reward gitu. Jadi misalnya dia mau reward diri habis kerja keras dengan banyak beli-beli barang keinginan dia. Terima kasih. Mungkin bicara bisa berikan jawabannya, tunggu bentar ya Vanessa ya. Oke. Ini pertanyaan Vanessa sebenarnya lagi sering aku lakukan juga sih, karena ini mungkin semuanya juga nggak ya. Di sini untuk mungkin lagi di bulan-bulan saat ini untuk anak sekolah atau anak kuliahan sepertinya lagi di masa-masa dekat-dekat tugas akhir nggak ya, maksudnya kayak dekat-dekat ujian kan. Nah, nggak terkecuali kita juga yang
kuliah. Nah, biasanya nih kalau mau deket ujian, mau deket liburan, sudah pasti bisa dikatakan banyak tugas, betul kan teman-teman? Teman-teman. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk pendapat pribadi ya, nggak apa-apa untuk memberikan reward karena kan gimana juga kita juga sudah bekerja keras kan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sebenarnya nggak hanya kuliah, nggak hanya sekolah, nggak hanya tugas untuk kita sekolah ya, mungkin tugas bersihin rumah misalnya, tugas beberes rumah apa segala macam. Nggak apa-apa untuk memberikan diri kita, hanya saja pertama nggak berlebihan. Maksudnya bukan berarti karena wah aku habis beresin rumah nih seharian dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang misalnya. Terus dari habis itu istirahat jam 3, terus habis itu belajar sampai jam 9 malam misalnya. Terus aku pengen kasih reward nih buat diriku. Apa ya? Dengan cara dia beli, misalnya kayak beli makanan ada 3 porsi gitu. Terus ada minumannya 2 porsi jadinya 5 porsi. Terus dia juga beli online shopping, entah itu baju, skincare gitu. Nah, kalau kayak gitu untuk memenuhi reward diri dengan membeli produk kayak gitu kan dia terlalu berlebihan. Dan mungkin ya kalau kata orang ya nggak sedrastis itu juga, tapi ada juga yang seperti itu. Aku nggak kayak gitu ya teman-teman. Tenang nggak kayak gitu. Nah, apa namanya? Terus mungkin kalau saran aku ya, boleh kita memberikan reward kita, tapi lebih kayak dicatat. Seperti yang aku tadi bilang, dicatat. Oh, aku udah beli ini nih hari ini. Misalnya sekarang kan hari Minggu nih tepatnya. Dicatat hari Minggu aku beli A, B, C, titik gitu. Nah, alangkah baiknya setiap hari setelah kita mau beli barang itu dicatat gitu. Kayak aku misalnya hari Senin aku beli 1, Selasa 2, misalnya Selasa beli 2 produk, hari Rabu beli 3 produk dan seterusnya. Sampai hari Minggu ternyata cuma beli 1 produk. Nah, itu total tuh selama seminggu itu udah beli berapa banyak. Nah, kalau ternyata misalnya beli selama seminggu 40 produk misalnya, itu kan bisa dikatakan konsumtif juga ya, karena kan kita punya sekolah juga kan. Maksudnya kalau biasanya kalau memang cuma untuk jajan-jajan kayaknya bisa dikurangi. Kecuali kalau misalnya untuk fotokopi atau untuk ATK gitu kan, itu mungkin kalau menurut aku bukan termasuk jajan ya, karena kan itu untuk mendukung kita pendidikan. Tapi kalau kayak nggak terlalu urgent gitu, bisa dicatat. Nah itu secara langsung bisa kontrol kita juga tuh. Jadi nggak ada yang salah untuk memberikan reward pada diri sendiri, asalkan tidak berlebihan dan dicatat. Yang kedua dan yang ketiga itu dilihat kembali, apakah seminggu ini aku termasuk berlebihan atau enggak. Nah setelah seminggu itu ntar kita lihat di minggu selanjutnya dengan cara, oh aku di minggu pertama udah sebanyak ini, aku di minggu kedua harus lebih neken lagi nih untuk berbelanja yang nggak terlalu penting. Misalnya kayak di minggu lalu hari Senin beli apa, kayaknya nggak penting, nggak usah beli kan. Secara nggak langsung terus-terusan kayak gitu, itu bisa mengurangi tuh tingkat perilaku konsumtif kita. Jadi sebenarnya di sini kita ingin memberikan edukasinya tuh tidak langsung serta-merta, hey kamu stop untuk gak usah beli-beli ini, langsung stop itu gak bakal bisa. Karena hal itu tuh biasanya harus terjadi secara berulang-ulang, harus latihan. Semuanya, semua teman-teman, mau kita, mau aku juga. Apakah cukup menjawab? Berapa nih sih? Gimana Iya, kalau cukup menjawab? Iya, makasih. Sama. Teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan juga? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang
kita akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pahami dari materi-materi di atas. Bagaimana kita harus mulai melakukan self control, karena jika kita hanya mendengarkan dan mendapat teori tanpa mempraktekannya pada diri sendiri, kita tidak akan tahu bagaimana dampak dari teori tersebut dan apakah benar membawa perubahan dalam diri kita pribadi. Nah, yang akan kita praktekkan di sini masih ada kaitannya dengan self control. Disebut self control karena segala kendali, sukses maupun tidaknya program atau teknik ini adalah bergantung pada diri kita sendiri. Menurut Sukaji, perilaku konsumtif dapat dikendalikan, salah satunya dengan cara mengontrol diri. Terdapat 5 teknik yang dapat digunakan dan akan dijelaskan selanjutnya. Kita kembali lagi ya, teman-teman. Tinggal dikit lagi kok. Semangat teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita nggak cuma memberi saran untuk, nggak hanya memberikan edukasi tentang apa itu definisi konsumtif, apa aja aspek-aspeknya, apa itu definisi self control untuk mengontrol diri dari perilaku konsumtif, gitu. Nggak hanya itu, dan juga tadi aku menyebutkan ada beberapa cara tentang bagaimana kita mengatur diri, gitu, mengatur perilaku konsumtif kita agar tidak terlalu berlebihan. Itu sebenarnya hanya sedikit dari yang ada. Dan selanjutnya di sini kita ada 5 teknik, 5 teknik seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator, Mbak Manda. Yang pertama, ada teknik pemantauan diri. Nah, di sini pemantauan diri itu jadi kayak tadi seperti yang udah aku sempat singgung sedikit. Ini asumsinya dengan memantau dan mencatat perilakunya sendiri, individu akan memiliki pemahaman yang objektif tentang perilakunya sendiri. Persis banget kayak tadi aku bilang yang terakhir, bahwa dengan kita mencatat tuh minggu ini kita apa aja yang dilakuin, apa aja yang sudah dilakukan dalam berbelanja, ya. Udah berapa kali berbelanja dan segala macam, benar-benar dicatat teman-teman ya. Jadi dicatat misalnya di sticky notes, ditempel dari Senin sampai Minggu, terus ada 7 sticky note kan terlihat. Di situ kita secara langsung kita lihat, terus untuk bikin di minggu kedua di sticky notes yang ke-8 gitu misalnya. Jadi kayak wah harus makan. Nah, itu secara langsung kita kayak memantau diri kita sendiri gitu untuk wah berarti harus diperhatikan kembali. Lalu yang kedua ada teknik pengukuhan diri. Nah, dasar pemikiran teknik ini itu perilaku yang diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, pengukuhan sehingga individu cenderung akan mengulangi perilakunya di masa mendatang. Nah, ini mungkin kalau aku bisa kasih contohnya seperti ada singgungan dengan reward tadi. Misalnya minggu ini di minggu satu cuma jajan. Aku sebenarnya tidak bilang untuk stop jajan, benar-benar stop seminggu nggak boleh jajan, nggak boleh apa, cuma makan makanan rumah misalnya, atau nggak boleh apapun itu, nggak boleh online shopping, nggak boleh beli kesenangan. Aku nggak pernah maksud bilang gitu, cuman maksudnya selama seminggu kayak dikontrol. Misalnya di minggu pertama aku berhasil cuma belanja selama seminggu itu cuma 10 kali. Itu termasuk reward juga gitu, karena termasuk boleh memberikan reward juga, karena agak sulit loh untuk seminggu itu cuma jajan 10 kali dan bolehlah kasih reward. Nah itu kalau terus-terusan kayak gitu itu jatuhnya kita harus janji pada diri sendiri juga sih. Kalau kita berhasil gitu di mengurangi terus, dan kita setelah mengurangi kita memberikan reward pada diri sendiri gitu, itu secara nggak langsung di otak kita tuh kayak berstimulasi kayak bilang, wah kalau aku berhasil ngurangi lagi, berarti aku akan dapat hadiah nih untuk diriku sendiri. Nah jadinya kan seneng kan pasti dapat hadiah. Jadinya perilaku itu kemungkinan besar bisa berulang, dan akhirnya kalau di akhir sampai di akhir misalnya cuma bisa berhasil beli satu produk aja, itu kan jadi makin wah ternyata aku berhasil, dan akhirnya tetap dapat reward. Nggak menutup kemungkinan untuk di minggu selanjutnya
Jadi dia nggak beli apapun, tapi dia tetap dapat reward. Terus yang ketiga ada teknik kontrol stimulus. Nah ini bertujuan mengontrol kecemasan dengan mengatur stimulus yang berpengaruh. Tadi yang barusan. Jadi kan ada stimulus itu kan. Sebenarnya kalau menurut aku ya nggak mudah, sangat nggak mudah gitu. Yang tadinya hobi bisa dikatakan hobi atau suka banget berbelanja. Kan ada ya orang yang kayak mungkin kalau dia lagi banyak tekanan atau lagi stres dilakukan biar mengurangi stres tersebut, terus tiba-tiba harus dikontrol untuk gak berbelanja. Kayaknya tuh susah banget. Nah, jadi apa nih hal apa nih yang bisa kayak buat aku tuh bisa gak cemas biar tetap bisa mengurangi tapi nggak cemas gitu. Ya tadi bisa dengan reward atau misalnya dengan bisa nonton TV gitu seharian atau gimana tapi dengan mengatur waktu. Jadi tetap bisa mengontrol berperilaku berbelanja tapi dengan ada kayak hal-hal positif sama kayak tadi sih kayak pengukuhan diri. Sebenarnya beberapa teknik ini saling berkesinambungan, tidak terkecuali yang pengukuhan diri dengan kontrol stimulus. Dengan adanya stimulus yang positif, kita bisa semangat dan agak mengurangi kecemasan yang ada. Lalu yang keempat ada teknik kognitif. Nah, ini ini bisa menggantikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan pemikiran yang lebih rasional, sehingga akan membantu pengendalian dirinya. Kayak tadi, gitu misalnya kayak aku udah singgung di awal tadi tentang yakin nggak ya aku beli ini tuh sebenarnya ada manfaatnya nggak ya? Sebenarnya aku mau curhat sedikit juga ya, maaf ya teman-teman, sedikit curhat tapi ada materi juga. Aku barusan gitu sebelum acara ini mulai, aku beli kopi. Padahal aku ngadain kopi. Nah, harapannya biar bisa membawakan acara ini nggak ngantuk, bisa optimal gitu segala macam. Nah, tapi kadang tuh, wah, setelah aku coba kopinya, kok agak nggak suka ya. Yang ini nggak suka, kalau yang kemarin suka. Jadi kayak, ya ini teknik ini aku agak sedikit nggak pakai saat tadi karena aku berpikirnya tidak dengan matang gitu. Jadi mikirnya tuh bener-bener nggak rasional banget gitu loh. Jadi kayak yaudah beli cuma semata-mata biar nggak ngantuk. Kayak ya bisa dilakukan dengan cara lain, bisa dengan minum air putih atau segala macam. Nah, kalau misalnya kan utamanya kan biar nggak ngantuk. Sebenarnya nggak hanya dengan kopi, bisa minum putih atau segala macam. Jadi untuk mengalihkan biar aku nggak beli kopi itu sebenarnya bisa dengan beli air putih. Nah itu salahnya aku dengan tidak berpikir dengan sebenarnya kalau nanti teman-teman agak sedikit bingung atau kayak nggak jelas atau menurut teman-teman kayak Kak kayaknya nggak kayak gini deh, boleh loh diinterupsi nanti habis aku selesai. Ini teknik yang terakhir, teman-teman boleh interupsi. Jadi terus yang terakhir ada teknik relaksasi. Ya hilang. sorry. Nah di teknik ini individu tuh lebih belajar tentang ikhlas. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Jawa ada kata-kata legowo. Nah jadi dengan kita nggak beli barang apapun itu, misalnya barang yang tidak terlalu dibutuhkan, kita tuh bisa harus lebih ikhlas, lebih rileks, lebih teguh. Jadi kayak misalnya kayak aku pengen banget barang ini, tapi kondisinya tidak memungkinkan, misalnya kayak harus keluar, aduh panas gitu, atau jalannya macet, aduh banyak polusi. Nah, jadinya kan cara nggak langsung ya misalnya sih diterjang gitu aja, tapi kan kalau mengingat tentang kesehatan saat ini kan lagi tidak baik-baik saja, kita bisa nih pakai teknik ini dengan udahlah
ikhlas aja lah, ya udahlah, legowo aja untuk nggak usah beli. Aku pikir-pikir lagi deh, gitu, apakah bener-bener aku butuhkan atau enggak. Aku sebenarnya cuma pengen keluar aja kan, gimana. Jadi bisa dipakai teknik ini untuk lebih kayak ikhlas. Sebenarnya ini agak bagus sih gitu, karena kita jadi kayak rela gitu loh, walaupun cuma sedikit, tapi rela loh akhirnya, karena wah aman nih duitnya di dompet, jadinya nggak perlu keluar. Jadinya kan ada hal positifnya juga di balik itu. Oke. Dan silakan teman-teman kalau ada interupsi atau mungkin kalau menurut teman-teman teknik-teknik tadi kok kayaknya yang tertera di PPT dengan yang aku jelaskan kok kayaknya nggak sesuai ya gitu. Boleh memberikan pendapat. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Ada yang mau ngasih tanggapan dulu mungkin? Nah, sepertinya udah banyak banget ya materi yang udah kita dapetin hari ini. Mulai dari definisi perilaku konsumtif, aspek-aspeknya, contoh realnya. Selain itu juga tadi Mbak Krisnita sudah memberikan tambahan ilmu tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan perilaku tersebut dengan self-control. Nah, akhirnya kita sampai pada akhir materi kita. Sepertinya sudah lengkap dan sudah banyak materi yang kita dapat hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Krisnita yang telah mau berbagi ilmunya pada kita semua di sini. Terima kasih. Selanjutnya, waktu akan saya kembalikan kepada Mbak Nia. Oke, terima kasih Mbak Manda dan Mbak Krisnita atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman udah aktif nanya, aktif sharing. Nah, tes ombak dulu nih. Teman-teman masih semangat nggak? Kasih reaction dong. Masih, Kak. Oke, terima kasih reactionnya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kita istirahat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau makan, minum, atau ke toilet, boleh banget. Jadi kita nanti ada istirahat 7 menit. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan, nah nanti teman-teman menyiapkan selembar kertas HVS dan alat tulis, boleh pensil atau pulpen. Nanti HVS tersebut dan alat tulisnya akan digunakan pada sesi praktek setelah istirahat ini. Oke, teman-teman boleh istirahat dulu. Kita ketemu lagi jam 14.30. Do you remember when we first met at a drive-in last September? I caught you staring from the distance. I knew you'd be the one who get my heart. Always thought of love, but I never looked for one. Now when I look up the sky, our stars have aligned. At the right time, love comes around. It's 11:11, don't make you wish anymore, 'cause I've got more than I need. It's you, baby, sitting by my side. Would you care to hear me now? Something about you, baby. Something about you, baby. 'Cause every little thing that you do lately ain't no fantasy. Your love
I'm the one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. When the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed singing. Oh, 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 oh. I got all these times on my hands. Might as well cancel our plans. Yeah, I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. There's nowhere we need to be. No, no, no. I'ma get to know you better. Kinda hope you're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mind. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. Oh, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. Baby, out the The door door. and show out Lock the key, can't can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead Go and drive me ahead. insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change all this loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. Oke teman-teman, udah 14.30 nih. Yuk join lagi. Ayo, ayo. Oke. Kita langsung aja nih. Istirahatnya kan udah selesai, teman-teman udah makan, minum, mungkin ke toilet, mungkin rebahan sedikit gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi praktek. Nah, praktek nanti akan dibawakan oleh Mbak Manda. Nanti prakteknya gampang kok, nggak susah banget gitu. Oke. Jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis, atau boleh juga dicatat di HP gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Manda. Nah, praktek yang pertama, semuanya udah siapin kan, mau nulis di HP juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama ini kita akan buat skala prioritas. Di sini pertama-tama kita akan memahami dan memisahkan dulu antara kebutuhan primer dan kebutuhan tersier kita. Sekarang saya minta kalian untuk menulis kebutuhan pokok dan kebutuhan
tersier kalian dalam sebulan itu apa aja. Ingat yang kebutuhan pokok itu kebutuhan yang kira-kira kalau hal-hal itu tuh nggak dibutuhin, itu akan berpengaruh langsung ke kehidupan kalian, kayak misalnya makanan, pakaian, terus alat-alat sekolah, kayak gitu. Kalau kebutuhan tersier itu kebutuhan yang kalaupun itu tuh nggak ada, sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, kayak cuman keinginan kalian aja untuk membeli itu. Nah, silahkan dituliskan dulu kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, urutan menulisnya gini. Urutan dari list paling atas, dari nomor 1 itu kebutuhan pokok dulu. Setelah kiranya semua kebutuhan pokok dalam sebulan itu udah ditulis, nomor 1 sampai berapa gitu nih, baru kalian boleh memasukkan list kebutuhan tersier atau keinginan-keinginan tambahan kalian. Tujuannya apa? Agar nantinya kita bisa secara sadar memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya list atasnya nih, kebutuhan pokoknya itu belum checklist semua, belum terpenuhi semua, kita nggak boleh nih beli untuk keperluan tambahan atau keinginan itu tadi. Bisa dipahami kah? Nah, bisa coba ditulis ya. Aku kasih waktu 3 menit deh. Nah, ya Mbaknya mungkin bisa ikut nyoba. Put my feelings on safety, so I don't go shooting where your heart beat. Cause you take the bullet trying to save me, then I'm left to deal with making you bleed. And it's a whole lot of love and trying to waste it, like we've been running a mile and never make it. This just the beautiful words, don't wanna taste it. This just the beautiful words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, up tripping up and slipping. Balik ya, 1 sampai 3 sih kebutuhan yang pokok. Maybe it's your love, it's so good to be true. Baby boy, your love got me tripping on you. Love is big enough, made me trip up on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. You know we cool when I ain't waiting, but I act a fool when I don't get it. I'm steady bruising just to safety. Mungkin ada yang mau ngeliatin listnya. And it's a whole lot of love and trying to waste it, like we've been running a mile and never make it. This is the beautiful words, don't wanna taste it. This is the beautiful words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping up, tripping up.
Oh, your love got me tripping on you. Love is big enough, make me trip up on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping on you. Terserah mau sampai berapa, mau kalau misalnya kebutuhan pokoknya banyak boleh sampai 10. Tergantung kalian aja. Nah, semoga udah bisa membuatnya semua ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua, kita akan buat target pengurangan belanja nih. Mungkin dari kalian kan ada yang misalnya dalam seminggu itu belanja online berapa kali, nggak harus online sih ya. Belanja kebutuhan, keinginan-keinginan yang nggak penting-penting banget itu berapa kali, atau habis uang berapa untuk jajan. Nah, ini kami menyiapkan link Google Form untuk kalian. Bisa langsung kalian isi, nanti akan di-share oleh panitia ke grup atau ke chat ya, Kak? Bentar. Ke grup. Oh, udah di-share di grup ya. Nah, itu nanti tolong diisi. Di sini maksudnya kita akan melakukan kontrol atas perilaku belanja kita, berapa kali atau berapa banyak kita belanja. Itu kan nanti di situ ada, kalian bisa ngisi frekuensi belanjanya mau dikurangin atau jumlah total belanjanya yang mau dikurangin, dan itu dilakukan bertahap selama beberapa minggu. Jadi secara bertahap kita akan mengurangi belanja-belanja yang tidak diperlukan. Silahkan bisa dibuka Google Form-nya dan diisi sesuai perintah. Di situ juga udah ada perintahnya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan aja di grup. Nanti bisa disubmit ya, biar kita juga bisa lihat kalian sejauh mana memahami dan ada niat untuk melakukan perubahan dari perilaku konsumtif ini. Gitu. Semoga praktek-praktek kecil ini bisa benar-benar dilakukan dan nantinya bisa dilanjutkan agar kita juga bisa mengambil nilai positif dan melakukan perubahan nih dari sesi kita siang hari ini. Nah, tidak terasa sesi kita udah berada pada akhir sesi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk pembicara juga, kalian semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mengikuti kegiatan secara baik. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata dari saya pribadi maupun dari teman-teman. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Amanda telah membantu kami untuk praktek kecil. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa nih praktek di rumah sendiri, di rumah masing-masing gitu ya. Dari yang kecil-kecil aja gitu, dari yang simpel-simpel dulu, baru nanti meningkat, tambah meningkat gitu. Hingga nanti mungkin perilaku konsumtif atau belanja berlebihan ini dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kita simak notulen dulu yuk. Boleh Mbak Vero untuk membacakan kesimpulan pada acara hari ini. Silahkan Mbak Vero. Oke, makasih Mbak MC. Jadi teman-teman, kesimpulan dari psikoedukasi hari ini itu ada beberapa. Yang pertama itu definisi perilaku konsumtif. Jadi perilaku konsumtif itu perilaku seseorang yang membelanjakan uang secara berlebihan demi keinginan semata, bukan karena kebutuhannya, dan juga tidak didasarkan pada rasionalitas. Sedangkan definisi self-control itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berperilaku sesuai dengan apa yang ia rencanakan, sehingga mencapai tujuan yang telah ia tetapkan. Selanjutnya, ada hubungan antara perilaku konsumtif dengan self-control.
Hubungannya, itu perilaku konsumtif dapat dikurangi apabila seseorang itu memiliki self-control yang tinggi. Sedangkan orang yang memiliki self-control yang rendah, itu mereka akan cenderung sulit untuk mengurangi atau mengatasi perilaku konsumtifnya. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Krisnita tadi, ada 5 tips yang dilakukan untuk mengurangi perilaku konsumtif. Yang pertama itu ada teknik pemantauan diri, lalu ada teknik pengukuhan diri, teknik kontrol stimulus, teknik kognitif, dan juga teknik relaksasi. Selain melalui teknik tersebut, kita bisa membuat skala prioritas dan menjalankan target mingguan yang telah kita tetapkan bersama dalam sesi praktek sebelumnya yang dilakukan oleh Mbak Manda tadi. Sekian kesimpulan dari acara psikoedukasi perilaku konsumtif ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Vero atas kesimpulannya. Gimana teman-teman, makin jelas kan ya? Jadi tadi yang G-form tadi, yang target mingguan, harapannya teman-teman juga melaksanakannya gitu. Jadi bisa seterusnya, nggak hanya pas acara ini saja. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. Boleh on cam dulu yuk semuanya. Jadi bisa lihat wajahnya nih yang cantik-cantik gitu. Bagi yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang bisa, ayo on cam. Ayo on cam. Oke, ada Mbak GC di situ. Oke, ada Mbak Dini. Oke, Mbak Aura. Mbak Yunita loh. Mbak Aura dimatiin lagi. Oke. Oke, mungkin yang lain tidak bisa on cam. Kita foto aja sekarang, sesi foto. Sebentar ya. Pose dulu mungkin 1, 2, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Maaf agak lama. Sebentar ya. Kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Sekarang acara sudah selesai. Jangan lupa untuk nanti akan kami share link evaluasi di WA Group. Teman-teman mohon mengisi link evaluasinya ya untuk masukan bagi kami agar acara ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Boleh leave. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Terima kasih. Dadah Kece, dadah Aura, dadah Ria Bimbing. Terima kasih. Semangat. Bye. Bye.